Gadis ambisius ini bernama Chi. Dia memiliki suara yang indah dan mimpinya adalah untuk membintangi sebuah drama musikal suatu hari nanti. Tapi di balik wajahnya yang bahagia, Chi menyembunyikan rahasia kegelapan yang menentang semua hukum alam. Dia memiliki kekuatan unik untuk melihat berapa banyak sisa waktu dari umur seseorang. Ini adalah kutukan baginya, sebab dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang kematian yang tak bisa terhindarkan. Suatu sore, dia pergi dengan menaiki sebuah bus lalu dia melihat serangkaian tabrakan di sekitar jembatan. Polisi dan para medis segera datang dan mulai menyelamatkan orang-orang di sana. Chi melihat kekacauan dari perspektif yang berbeda daripada orang lain karena dia bisa melihat berapa banyak waktu yang tersisa. Kemudian, dia menemukan pasangan lansia korban dari kecelakaan itu tetapi mereka tidak terluka. Saat dia memberi istrinya plester, dia melihat suaminya hanya memiliki 1 menit untuk sisa hidupnya. Chi berdiri tak berdaya dan tidak bisa melakukan apapun untuk hal itu. Akhirnya, pria itu terkena serangan jantung. Chi menyuruh istrinya untuk tenang dan menikmati menit terakhir bersamanya. Dia senang telah membantu sedikit karena kekuatannya itu membuatnya merasa tidak berdaya dalam situasi seperti ini. Setelah itu, terungkap bahwa Chi hanya memiliki 167 hari lagi. Mengetahui bahwa dia akan mati dalam beberapa bulan, dia ingin menjalani hidup sepenuhnya. Inilah mengapa dia mengikuti audisi untuk setiap musikal pertunjukan di kota dan berharap mendapat peran. Beberapa waktu kemudian, dia mengunjungi seorang wanita bernama Oh yang sedang berada di rumah sakit. Meskipun perbedaan usia mereka terlampau jauh, mereka adalah teman yang akrab. Nona Oh telah berkencan dengan seorang pria bernama Tuan Park dari kemarin. Chi memperhatikan bahwa dia hanya memiliki sisa umur 67 hari untuk hidup sementara Nona Oh masih memiliki sisa umur 2 tahun. Chi tidak bereaksi terhadap info itu tetapi dia merasa kasihan pada mereka. Kemudian, saat dia baru saja meninggalkan rumah sakit, dia pun tertabrak oleh mobil. Mobil itu kebetulan dikendarai oleh seorang pria muda bernama Lee yang menderita kecemasan dan takut mengemudi. Dia adalah putra seorang pengusaha kaya dan pemilik perusahaan hiburan. Chi tidak terluka tapi bukannya meminta maaf, Lee malah menyalahkannya karena ceroboh. Mereka bertengkar lalu dia dipaksa Lee untuk duduk di kursi roda. Dia ingin dokter memeriksanya supaya Chi tidak memanfaatkan situasi dan menuntutnya nanti. Kejadian itu menyebabkan Chi terlambat untuk datang ke audisi. Dia meminta Lee untuk memberinya tumpangan dan masuk ke dalam mobil, meskipun Lee berulang kali memintanya untuk pergi. Setelah menyadari bahwa Lee takut mengemudi, akhirnya dia pun yang menyetir mobil itu dan mencapai tempat audisi dalam sekejap. Setelah dia mengucapkan selamat tinggal, Lee menyadari bahwa Chi telah membawa kunci mobil miliknya. Dia mengikuti Chi di belakang dan sampai di auditorium. Kemudian, di dalam sana ada seorang musikal koreografer yang bernama Joe. Dia adalah seorang juri perfeksionis dan bahkan sering menolak pertunjukan terbaik. Chi gugup tapi dia menyanyikan sebuah lagu indah yang bercerita tentang cinta masa kecil. Lee memperhatikannya dari bangku penonton dan dia kagum dengan bakat yang dimilikinya. Tapi Joe mengatakan penampilannya kurang menarik. Lalu dia meminta Chi untuk membuktikan apakah dia pernah jatuh cinta sebelumnya. Chi panik dan melihat ke arah penonton. Setelah melihat Lee, dia bergegas berjalan ke arahnya dan memberikan sebuah ciuman singkat. Namun, Joe tetap tidak terkesan dengan hal itu dan Chi akhirnya tetap ditolak. Di sisi lain, Lee merasa terkejut. Dia menuduh Chi mencuri kunci mobil dan menyerangnya. Kemudian dia mengembalikan kunci itu dan meminta maaf sebelum pergi. Melihatnya menangis membuat Lee merasa tidak enak karena telah membentaknya. Pada malam hari, Chi bertemu sahabat yang tahu kemampuan melihat sisa umur yang dimilikinya. Dia bernama Sung Hee. Saat mereka mengobrol, akhirnya terungkap bahwa apapun yang Chi lakukan untuk menyelamatkan seseorang dari kematian, itu tidak pernah berhasil. Bahkan saat mereka dalam kondisi aman, mereka juga meninggal karena serangan jantung atau kecelakaan. Lee sedang berkencan dengan pacarnya yang bernama Bi. Dia juga putri seorang pengusaha kaya dan pasangan yang cocok untuk Lee. Tetapi tidak seperti Lee, pacarnya itu adalah seorang yang sombong dan manipulatif. Dia telah melamarnya beberapa kali tetapi dia tidak pernah mengatakan iya. Dia tahu bahwa Lee tidak jatuh cinta padanya dan dia juga ingin Lee merasakan hal yang sama. Di esok harinya, Lee akan pergi ke China untuk bertemu seorang investor. Keesokan paginya, Chi juga mendapat tawaran untuk menjadi pemandu scuba diving di China. Chi mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya dan adiknya sebelum menuju bandara. Setelah mendarat, Lee dan Chi secara kebetulan tinggal di villa yang sama. Sekretaris Lee memberitahu bahwa investornya telah merencanakan mereka untuk melakukan scuba diving besok. Lee tidak bisa menolak ajakan investornya itu. Kemudian, kelompok tersebut melakukan scuba diving dan Lee mengetahui bahwa Chi adalah pemandu mereka. Mereka menyelam ke dalam air di bawah kepemimpinan Chi dan menjelajahi lautan bersama. Setelah selesai tur, dia menunjukkan jalan ke permukaan kepada para penyelam. Ketika semua orang berkumpul di kapal, dia menyadari bahwa Lee tidak ada bersama mereka. Dengan cepat dia pun menyelam kembali dan menemukannya. Lee yang telah berputus asa akhirnya merasa lega setelah dia ditemukan dan diselamatkan oleh Chi. Mereka berbagi tabung oksigen dan berenang ke permukaan sambil bergandengan tangan. Saat itu, Chi melihat tanda sisa waktu di tangannya berhenti. Mengetahui hal itu dia pun panik dan kemudian jatuh pingsan. Ketika dia bangun, dia sudah berada di kapal dan melihat tanda sisa waktu di tangannya kembali normal. Tetapi ketika Lee masuk ke kamar, tanda sisa waktu itu berhenti lagi. Chi yang terkejut kemudian menatapnya dan kembali melihat tanda sisa waktu di pergelangan tangannya. Untuk menguji apakah Lee penyebab dari waktunya berhenti, dia pun berjalan menjauhinya. Seperti yang telah dia prediksi, waktu miliknya hanya berhenti ketika dia berada di dekat Lee. Ini berarti bahwa jika dia berada di dekat Lee, dia mungkin memiliki kesempatan untuk hidup lebih lama.
Setelah pulang ke Korea dan dia bertemu dengan Sung Hee. Sung Hee juga terkejut ketika diberitahu tentang tanda waktu milik Chi yang bisa berhenti sendiri. Selain itu, Chi pun teringat bahwa dia tidak melihat tanda waktu sisa umur di tubuh milik Lee. Seminggu kemudian, dia diberitahu bahwa Lee dan Jo akan bekerja sama untuk mengorganisir acara musikal. Yang mana itu adalah proyek tingkat besar dengan anggaran tinggi. Jika Chi mendapatkan bagiannya, dia akan lebih dekat dengan Lee, dan pada saat yang sama, dia juga akan memenuhi mimpi yang telah dia dambakan. Mulai hari berikutnya, dia berlatih sangat giat dan mempersiapkan yang terbaik untuk pertunjukan. Sementara itu, Lee dan Jo diam-diam berjuang untuk mendapatkan kewenangan yang lebih besar dalam proses seleksi. Jo tidak ingin campur tangan orang lain dalam drama, tetapi karena Lee adalah penyelenggara, ia pun setuju dengannya. Pada hari audisi, Chi menyanyikan sebuah lagu dan penampilan itu jauh lebih baik dari audisi sebelumnya. Anehnya, lagu itu membuat Lee baper saat melihat dan mendengar penampilan dari Chi. Tidak dapat menahan perasaan itu, dia pun keluar ruangan. Chi menyadari bahwa Lee tidak ada di sana dan dia pun memberitahu Sung Hee tentang hal itu. Agar menjadi teman yang baik, Sung Hee pun memikirkan sebuah rencana untuk mempertemukannya dengan Lee. Hasil audisi akan diumumkan, tetapi Chi malah membuat misi untuk menguntit Lee agar waktu berhenti dan memperpanjang hidupnya. Kemudian, dia pergi ke kantor Lee dan berpura-pura melamar menjadi calon sopirnya. Lee memintanya untuk keluar, tetapi dia meyakinkannya bahwa dia adalah orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Ketika Lee pergi, dia bahkan mengikutinya sampai ke rumah dan dengan berani Chi juga mengajaknya berkencan. Dia menolak permintaan itu, tetapi tiba-tiba 3 pria asing datang menyela perbincangan mereka. Mereka adalah aktor suruhan yang dikirim Sung Hee untuk menyerang Lee. Rencana dari Sung Hee adalah agar Chi menyelamatkan Lee dari ketiga pria itu dan alhasil mengambil hatinya. Tetapi semua rencana itu gagal karena mereka semua malah berakhir di kantor polisi. Petugas polisi menenangkan Lee dan meminta dia untuk pergi ke ruang tunggu. Sambil menunggu, Chi pun ketiduran di bahunya. Lee membenci itu, tetapi dia merasa kasihan dan membiarkan hal itu terjadi. Dia menyentuh tangannya dan membiarkan dia tertidur di bahunya sebagai balas budi karena Chi menyelamatkan hidupnya pada saat scuba diving. Tanda sisa umur di lengan Chi pun mundur, yang berarti waktu hidupnya bertambah. Setelah itu, dia dan Chi keluar dari kantor polisi. Awalnya, Chi mencoba berbicara dengan Lee, namun dia dengan cepat berlalu mengabaikannya. Tapi sebelum pergi, Lee memberikan kunci mobilnya dan memintanya untuk besok datang tepat waktu. Chi pun akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai sopir, yang berarti dia bisa sering bersama Lee dan memperpanjang umurnya. Lee melihatnya merayakan hal itu dan tersenyum. Esokan paginya, dia mencari semua latar belakang informasi tentang Chi, dan dia mengetahui bahwa Chi lahir di keluarga kaya, tetapi setelah ayahnya dipenjara karena penggelapan uang, mereka harus menghadapi kerugian besar. Kondisi kehidupan keluarga saat ini tidak ideal, tetapi Chi berambisi untuk masa depan. Kemudian Lee keluar dan melihatnya sedang bernyanyi dengan gembira sambil menunggu di dalam mobil. Ia tidak menunjukkan senyum, tetapi melihat Chi yang sedang bahagia membuat Lee merasa lebih baik. Mereka pergi ke kantornya dan sepanjang waktu, Lee berusaha keras untuk tidak menatap ke arahnya. Sepanjang hari, Chi terus ada di dalam pikirannya. Pada satu momen, dia mulai meneriaki laptopnya, membayangkan bahwa laptop itu adalah Chi. Di sisi lain, Chi sedang mencoba untuk sedekat mungkin dengannya. Kemudian pada hari itu, mereka bertemu dengan Jo dan dia masih ingat bahwa Chi adalah peserta audisinya pada saat itu. Dia memuji suaranya dan mengatakan bahwa dia jauh lebih baik dari terakhir kali audisi. Hasil audisi belum diumumkan, tetapi pujian itu membuat Chi sangat senang. Lee memperhatikan perubahan suasana hatinya dan dia pun merasa sedikit cemburu. Ketika dia menceritakan tentang Jo, kecemburuan itu bertambah besar dan Lee memintanya untuk tutup mulut. Kemudian, Lee melihat lukisan di kantornya yang tidak dia sukai lagi. Asistennya melepasnya dari dinding dan mengatakan bahwa Lee tidak menyukai lukisan selama lebih dari 3 bulan. Lee mengetahui bahwa jika dia melihat satu hal untuk waktu yang lama, dia akan merasakan bosan dan tidak menyukainya lagi. Dia pun akan memakai teknik itu untuk menghilangkan perasaan terhadap Chi. Oleh karena itu, setelah bekerja, dia memintanya untuk ikut makan malam. Chi bingung karena perubahan sikap Lee yang tiba-tiba menjadi baik. Namun dia tetap setuju untuk ikut pergi dengannya. Tidak seperti apa yang dipikirkan, dia tetap tidak bisa berhenti menatapnya dan membuat Lee semakin frustrasi. Saat duduk sendirian, dia mendapat telepon dari ayahnya yang berada di penjara. Lee melihat betapa dia merindukan sang ayah dan merasa kasihan padanya. Ketika mereka berjalan ke mobil, Lee memegang tangan Chi. Chi melihat timer di tangannya berjalan mundur dan terkejut. Kemudian Lee membawanya ke bioskop dan beralasan bahwa dia ingin melepas penat karena pekerjaan. Sebagai karyawan yang baik, dia pun mengikutinya. Chi ingin memastikan bahwa timernya berhenti ketika dia menyentuh Lee. Dia menyentuh tangannya yang membuat situasi menjadi canggung. Lee pun merapatkan posisi duduknya sehingga dia melihat pipinya memerah. Keesokan harinya, Chi mendapat email yang berisi bahwa dia belum terpilih untuk masuk ke pentas musikal. Kemudian pada hari itu, Lee dan pacarnya bertemu dengan Chi dan pacarnya itu mengetahui bahwa Chi adalah pengemudi barunya. Dia memanas-manasi dan mengundang Chi untuk makan malam bersama mereka. Ketika sampai, mereka diberitahu pihak restoran bahwa hanya 2 kursi yang bisa dipesan sehingga Chi harus makan di teras. Lee meminta untuk agar dia makan di dalam ruangan, tetapi Lee berpendapat sebaliknya. Dia bahkan memberikan Chi sebuah cek untuk membayar makanannya. Pada akhirnya, Lee dan pacarnya makan bersama, tetapi Lee tidak bisa berhenti menatap Chi yang ada di teras restoran. Dia menikmati makanannya dan membuat Lee kaget karena baginya, Chi hanya dipermalukan oleh pacarnya. Lee beralasan ingin pergi ke kamar mandi dan Lee mengambil kesempatan untuk pergi menemui Chi di teras. Lee menyeretnya keluar restoran dan bertanya bagaimana dia bisa baik-baik saja setelah melihatnya bersama wanita lain. Chi menatapnya dengan bingung saat Lee mengaku bahwa dia menyukainya.